Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mubarok dengan NPM 2101160 dari kelas manajemen 2B, mata kuliah pendidikan anti korupsi, dan dosen pengampu Bapak Abdul Abbas Eskop IMAG. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, redupnya masa depan, dan yang kedua, kemiskinan struktural. Korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Pemerintahan yang bersih sesungguhnya merupakan sebuah potret bahwa sesungguhnya agenda pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik kemudian sudah ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. TAP MPR nomor 11 MPR 1998 yang dihasilkan pada era reformasi 1998 sudah sangat jelas berbunyi, penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. A. Redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap terbatas, meluas, dan menghancurkan masyarakat, di mana para koruptor berada di dalamnya. Kepekaan mereka kemudian menjadi tumpul dan ditumpulkan akibat sudah diperbudak oleh kekuasaan yang berada dalam genggamannya. Keinginan untuk berbuat untuk bangsa selanjutnya sudah dikalahkan oleh nafsu pribadi dan golongan yang sangat anarkis dan destruktif. Oleh karenanya, jangan banyak berharap akan ada cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini ketika cahaya itu sudah hilang dan mati. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Dengan kondisi demikian, hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Dari sinilah cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini menjadi redup dan pudar. Yang kedua, pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Dari sinilah sebuah kata yang paling tepat bisa dimunculkan bahwa jangan pernah ada optimisme membangun bangsa yang beradab dan bermartabat ke depannya. Dan yang ketiga, kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. A. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis perhitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim. Oleh sebab itu, ketika negara salah melahirkan kebijakan ekonomi, hal tersebut akan berdampak kepada semakin salahnya orientasi pembangunan kehidupan rakyat. Pasalnya, negara tidak mampu membuat sebuah terobosan kebijakan ekonomi politik yang dapat membebaskan rakyatnya dari persoalan-persoalan kemiskinan. Dengan segala anak pinaknya, negara seharusnya menjadi bagian terpenting dari kehidupan rakyat, serta merupakan pilar bagi berdirinya kehidupan kesejahteraan yang kokoh. Hal sedemikian justru ibarat menegakkan benang basah. Apapun jawabannya, realitas mengenai kemiskinan sesungguhnya menunjukkan bahwa rakyat kemudian harus mengalami hidup yang sedemikian kronis dan ironis. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik,
merajalanya praktik korupsi, solusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilakunya elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Oke, dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.